Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa ya dengan Bejana dalam acara spesial Healing and Deliverance Ministry, ADM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Sebagai kapasitas saya ya saudara-saudara, saya tidak keluar dari kemana-mana. Ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara ya, dalam khotbah saya pada Rabu ini yang terdapat di dalam Yakobus, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 22 ya. Yakobus pasal 1 ayat 22. Saya tetap dalam BK besar saya, saudara. Ada firman, ada doa, ada pengurapan ya. Demikian. Ini sepertinya ada beberapa ayat yang nanti saya baca, saudara ya. Demikian, saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku, saudara ya. Tidak hanya mendengar saja. Saya mau beri tema, saudara-saudara, menjadi pelaku firman Allah. Menjadi pelaku firman Allah. Ya, saudara, kita memang tidak cukup ya. Termasuk ini loh ya, yang khotbah ini loh ya. Siapa saja khotbah di mana, di gereja, di persekutuan lah, di mana saja. Ketika menyampaikan khotbah itu kan isinya firman Allah. Ya, sebenarnya firman Allah ini, saudara-saudara, ini adalah yang ada di depan saya ini dicatat di sini, saudara. Namanya kitab suci, Alkitab. Isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, jadi saudara-saudara, kita tidak cukup hanya sebagai yang mengkhotbahkan, maupun kita yang mendengar, mungkin membaca, atau mungkin menghafal. Tidak cukup itu, saudara-saudara. Tapi di sini dikatakan harus menjadi pelaku firman Allah. Baik yang kita dengar, kita sampaikan, kita baca, kita hafalkan. Kita harus jadi pelakunya, sebab kalau tidak berarti kita ini ya hanya menipu diri sendiri ya. Kamu tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada sinyal apa-apa. Ya mesti harus menjadi pelaku. Siapa saja, termasuk saya. Nah, kita belajar ini ya, belajar. Nah, saudara-saudara, saya beritahu pada saudara-saudara, menjadi pelaku firman itu berarti kan mempraktekkan firman, mempraktekkan, melakukan, melaksanakan apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, perintahnya apa? Ini tercatat, ini banyak sekali loh ya. Kalau mau bicara tentang firman ya ini Alkitab suci ini ya, satu perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Ini saudara-saudara. Ya, jadi melakukan firman itu berarti mempraktekkan. Ya. Bukan hanya menceritakan yang ada di sini saja. Ini benar disampaikan. Ya, banyak hamba Tuhan mengatakan setelah disampaikan ya ada implementasinya. Kebutuhan kita pada saat sekarang lah, bukan zaman dulu saja. Cerita zaman dahulu ya. Ini Alkitab ini zaman dahulu kan dicatat. Tapi ini dengan wahyu Roh Kudus, saudara. Nah, kenapa seperti itu, saudara? Apa tidak cukup ya, saudara, kalau kita tidak mempraktekkan? Itu teori, saudara. Ditulis saya teori. Kita lihat, saudara-saudara, coba di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus, coba ini bicara bagaimana. 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Itu begini, saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat 6 itu begini. Ialah membuat kami juga sanggup
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Hukum-hukum yang tertulis mematikan. Kalau kita hanya menyampaikan ini saja, ini firman Tuhan loh ya. Jadi firman Tuhan itu akan dikatakan ya dan amin, pasti terjadi. Ya, kalau Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu firman, saudara-saudara. Ya, dan seterusnya. Ini banyak isinya. Ya, tapi saya kan tidak semua, saudara. Nanti saya akan membagi kepada saudara apa itu yang Tuhan perintahkan. Sebab dalam pelayanan saya ya, dikatakan hukum ini mati, mematikan. Ya, tapi Roh Kudus menghidupkan. Jadi ya, kita jangan terpancang kepada apa yang tertulis ini saja, meskipun itu firman, saudara, firman, tapi harus dipraktekkan, dilakukan menjadi satu kebenaran. Jadi firmannya itu ya dan amin, saudara. Begitu ya. Ini mari saudara-saudara kita lihat ya selanjutnya. Apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Ini mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sebelumnya saya mau menyampaikan, kalau saudara menyelidiki dalam Injil Matius, ya, ini dalam kapasitas saya ya, mungkin ya juga semua lah. Ini firman kok, firman tuh ya harus kita bisa ngomong, bisa nyampaikan, tapi kita juga harus bisa yang melakukan. Tidak hanya memberikan apa ya, karena di dalam khotbah ada pengajaran ya, hanya itu saja lalu kita sendiri tidak bisa melakukan. Ingat, firman Allah katakan sebagai pedang bermata dua. Tajamnya itu melebihi pedang, tajam sekali jalan. Ya, sebelum sampai kepada yang mendengar itu sudah kita dulu. Ya, kita yang menyampaikan seperti saya ya harus bisa mempraktekkan. Ya, kalau tidak bisa kita belajar. Ya, kalau di sana ada teguran, jadi firman Allah ini jangan saudara minta yang enak-enak terus ya. Tapi kadang-kadang kan ditegur, tujuannya kita mempersiapkan diri untuk nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini ya. Kan hampir sampai saudara-saudara. Kita diminta untuk seperti 5 darah yang bijak gitu, saudara. Bijak ya, jangan yang 5 darah yang bodoh ya. Dia tidak ada persiapan apa-apa, persiapan berdoa, berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini kan lewat firman Allah. Saudara, kita lihat saudara-saudara ya, di dalam Injil Matius pasal 7 dan 8 itu pertama katakan ini, Tuhan beri perintah begini, firman-Nya gini. Pergilah, beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini mengandung dua pengertian bersama. Kerajaan surga bicara mengenai tempat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat, sangat dekat. Yang kedua adalah ada kuasa. Kerajaan surga ini bicara tentang kuasa Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus. Oh, haleluya. Maka itu saudara-saudara, kita butuh Roh Kudus sebelum melaksanakan perintah Tuhan itu, memberitakan ini kabar keselamatan, soteria, ini butuh yang namanya Roh Kudus. Memampukan saya dan saudara menghadapi segala hal, termasuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu selanjutnya, saudara, tadi dalam Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Nah, itu ayat 7 tadi, ayat 8-nya nanti coba saudara. Sebelumnya kan ada kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat, sudah terjadi. Yang kedua yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau saudara, di mana ini Roh Kudus ini, saudara? Coba kita itu pahami dulu ya. Di dalam Injil Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 14, saudara, kita lihat ini dulu. Injil Yohanes
Injil Yohanes pasal 14. Kalau saudara membaca dalam ayat 15 sampai 17, nah, saudara baca semua dua ayat dulu. Ini kan judulnya kan Yesus menjanjikan penghibur. Mulai ayat 15 ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 saya. Sampai 18 ya, saya teruskan nanti sampai 18 ya. Jadi ayat 15 sampai 18 begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menjadi pelaku ya, menuruti segala, menjadi pelakunya ini saudara. Ini praktek loh saudara ya. Aku akan minta kepada Bapa, ya, Tuhan Yesus minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Terus yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara mengenal Dia ini? Saudara sudah melihat Roh Kudus tidak? Lalu saya teruskan ya. Tetapi kamu mengenal Dia. Kamu mengenal Dia. Jangan sampai Dia mengenal. Dengan siapa? Penolong yang lain ini. Siapa itu? Kalau kita baca surga Roh Kudus gitu ya. Sebab Ia, yaitu Roh kebenaran, yaitu penolong yang lain, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ia menyertai kamu, saya dan saudara semuanya, dan akan apa? Diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Maksudnya gimana diam dalam kamu? Dalam kita ya. Di mana? Di dalam hati sana. Ayatnya mengatakan begitu. Di dalam hati. Nah, saudara-saudara, saya beritahu. Nah, maka itu Tuhan sudah menyampaikan ini. Lalu Tuhan meneguhkanlah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, yaitu dari penolong yang lain, Roh penghibur, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Ya, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Diam saudara-saudara, diam di dalam diri hati kita. Nah, itu saudara. Setelah itu diam, Roh Kudus diam dalam hati kita. Hati kita ini ada roh manusia. Dari Roh Kudus dan roh manusia itu ada dalam hati kita lah. Apa cuma begitu? Bersatu. Menjadi satu roh. Kita baca saudara. Menjadi satu roh, kita baca di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 6 ayat 17 itu begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan itu roh, roh Tuhan. Roh Tuhan itu Roh Kudus. Jadi menjadi satu roh. Dia dalam hati kita karena Dia diam. Tidak di luar, tidak di samping, tidak di sini, tapi di dalam kita. Rasakan enggak? Ada Roh Kudus enggak? Hatimu. Bisa berbicara? Hah? Bisa kongko? Bisa berdialog? Bercengkrama? Apa saja menjadi karib, kata firman Tuhan, maka Dia akan memberitahukan segala perjanjiannya. Ya itu sudah. Lah sebelum Tuhan memberikan kita melakukan, mempraktekkan menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi yang mengerjakan firman Tuhan, kita diperlengkapi dulu itu Roh Kudus. Ya, ngerti ya sekarang ya? Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah itu
menjadi satu dengan kita, menjadi seorang, begitu. Nah tadi saudara, saya teruskan dalam Injil Matius pasal 7, Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Yang 7 sudah sekarang. Ya beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat, semakin dekat dan semakin dekat. Yang kedua adalah bicara mengenai, ya ini Roh Kudus. Saudara-saudara, kerajaan surga bicara juga mengenai otoritas ilahi, yaitu menolong yang lain dikatakan seorang penolong yang lain, menolong bahasa aslinya kan Parakletos. Besar itu saudara, macam banyak. Nah, selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah terima kata selama-lamanya, cuma setahun sekali, diingat-ingat. Nanti Pentakosta 20 hari, ya itu uang untuk kumpul terus. Tapi begitu selesai. Nah ini salah, saudara. Jangan lalu kita meminta-minta terus, dikatakan selama-lamanya, dipakai terus, tinggal implementasikan saja. Melakukan saja, mengerjakan saja, menjadi pelakunya saja. Ya, apa diperintah Tuhan di dalam Injil Matius setelah pasal 7 ayat 8 yaitu setelah memberitakan kerajaan surga sudah dekat, Tuhan memerintahkan sembuhkan orang sakit, lalu bangkitkan orang mati. Kedua, tahirkan orang kusta. 4 kali ini perintahnya 4. Yang keempat apa saudara-saudara? Usirlah setan-setan. Jelas, menjadi pelaku, mengerjakan, mempraktekkan itu. Kebutuhan saudara ini. Tidak cukup kita itu hanya, maaf ya, pengajaran itu udah wadah dari sekolah minggu ya. Terus sampai sekarang yang mendengarkan pengajaran baiklah, tapi yang diperintah Tuhan adalah melakukan. Siapa saja, saya, saudara, yang berkhotbah, yang mendengar, yang menghafal, yang membaca, itu yang mempraktekkan. Mempraktekkan pengajarannya. Nah ini saya masuk di pengajaran juga kan. Ya. Pertama yaitu kita memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Memberitakan Injil keselamatan, soteria. Ada keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun selain nama Dia yang olehnya manusia diselamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Sudah saya sampaikan tempoh hari yaitu kepastian masuk surga. Temanya kan begitu. Itu bukan teori saya. Saya ada pengalaman pribadi. Saya sampaikan saudara-saudara, dan itu bukan omong kosong, saudara. Tidak berani saudara. Jangan omong kosong. Jangan hanya menyampaikan kayak narasi atau apalah gitu saudara ya. Nah ini benar-benar terjadi. Dua dari ayat yang ke-8 adalah pertama, sembuhkan orang sakit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah dipanen hadiah berapa banyak orang yang disembuhkan dari sakit. Macam-macam penyakitnya. Ya. Ada banyak beri kesaksian dan ini jalan terus. Saya pakai firman ya, pakai firman. Ada doa, ada pengurapan. Ada pengurapan dulu nggak pakai saudara. Tapi setelah tahun 2011 kan pengertian saya pengurapan ya dasarnya dari Tuhan itu. Waktu itu ya pengurapan mesti pakai sarana saudara. Ya sarananya minyak di sini. Nah saya pakai itu. Nah saudara katakan itu. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 kalau salah itu ketika Daud diurapi. Pakai apa? Minyak. Ya zaman perjanjian lama, minyak tidak sama dengan sekarang.
spesial itu minyaknya, ada 5 macam-macam itu ramuannya. Menjadi minyak kudus, pakai. Setelah itu diurapi, Daud akhirnya menjadi raja kan? Ya mungkin orang bicara itu pengurapan raja, silakan. Tapi saya ngomong pengurapannya ini saudara, pakai minyak, tuang minyak, ya oleh Nabi Samuel. Dikatakan lalu roh Tuhan itu menyertai Yesus. Roh Tuhan itu ada bersama dengan Daud. Nah, makanya Daud luar biasa, mengalahkan Goliat segala macam ya, mengalahkan semuanya lah waktu dia perang itu. Nah, yang terkenal kan mengenai Goliat. Nah, Daud mengalahkan itu. Lah, saudara-saudara, kalau kita membaca di sana pengurapan pengertiannya ya, menurut saya nih ya, karena banyak teolog-teolog kan lebih pandai dari saya. Saya berdasarkan perintah Tuhan, ketika Tuhan ngomong berikan pengurapan, saya tanya kok, karena saya nggak pernah pakai itu, pakai apa tuh? Minyak. Loh Tuhan ngomong sendiri kok ya, gimana? Ya percaya terserah, tapi fakta hidupnya ketika kita mempraktekkan perintah Tuhan, ya ini banyak orang-orang sakit disembuhkan mereka ketika diurapi dengan minyak. Lalu jangan bilang minyaknya, wah minyaknya sakti, mandraguna, jadi terus jimat, jadi berat. Oh sangat salah besar. Minyak itu simbol, sarana, simbol daripada karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja melalui minyak. Nah, saya tahun 2003 sampai 2010 tidak pakai minyak kok. Cuma firman Tuhan dan pujian. Lah banyak kesaksian juga. Tapi setelah di 2011 diperintah pakai itu, saya sendiri sebetulnya ada ngapain Tuhan lah gitu. Tapi saya tidak berani pakai. Wah, semakin banyak yang datang. Ya terserah. Ya, persepsinya orang masing-masing silakan. Tapi fakta saya kan kita mempraktekkan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pertama, sembuhkan orang sakit, banyak lah. Ya, saya ada banyak saksian saudara. Ya, itu saudara-saudara macam-macam kan disembuhkan. Lalu bangkitkan orang mati. Apa saya pernah membangkitkan orang mati? Tidak pernah. Orang yang sudah mati terus didoakan bangkit, tidak pernah saya. Tetapi orang yang divonis mati, orang yang setengah mati, orang yang koma-koma, bisa ada banyak. Ada yang divonis mati. Ya kayak siapa namanya, Raja Hizkia divonis mati oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kalau tidak salah. Ya, maaf kalau salah, saya tidak baca, saya lupa saja. Ya, saya akan cetak teolognya. Nabi Yesaya ya itu ya. Nah, divonis mati, tetapi Tuhan sambung lagi. Itu ada ceritanya saudara. Juga lewat Nabi Yesaya yang muncul. Saya pernah itu saudara-saudara, ya, itu ada yang namanya orang yang kena peristiwa emboli. Itu, tapi kan banyak ada yang divonis mati oleh dokter. Bahkan ada yang divonis mati melalui hamba Tuhan. Oh ada, saya pernah saudara repot. Ya, divonis mati oleh hamba Tuhan. Ada. Nah, itu tidak mati, saudara. Hidup. Ada yang koma-koma, hidup. Yang kemarin-kemarin saya sudah menyampaikan untuk kesaksian itu, saudara. Bangkitkan orang mati. Ya itu, saudara. Ya, tapi kalau ada dioperasikan, ada yang bisnisnya mati lalu dibangkitkan. Apanya ya itu silakan aja ya, yang ada di pengertiannya sampai ke sana itu. Tapi ini benar-benar ya, orang mati betul. Seperti Nabi Elia membangkitkan anaknya janda Safat itu, ya itu saudara. Tapi caranya macam-macam saudara. Juga ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, seperti itu dan lain sebagainya, banyak. Ah itu saudara. Terus tahirkan orang kusta, ini gimana?
kusta ini juga penyakit. Saya sudah pernah mendoakan juga orang kusta, tapi ini pengertiannya kok tadi kan masuk sembuhkan orang sakit, tapi ini kok ada lagi tahiran orang kusta. Sebab kalau kata kusta di sini pengertiannya itu najis ya. Orang itu penyakit orang berdosa gitu, orang kusta, orang yang nggak beres. Nah itu tarikan mereka dikuduskan, harus ada pertobatan, menyampaikan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau ada kesalahan, saya ada kesalahan. Sebab kesempatan itu adanya di ini loh, di dunia ini saja, di bumi ini loh. Kalau kita sudah dipanggil pulang, Tuhan sudah datang 2 kali, wah, tidak ada kesempatan. Kesempatan sekarang kalau itu, ya kita bertobat, jangan dibuat lagi. Ya, itu aja. Itu untuk menguduskan, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Ya, dijaga. Semua lah, tidak mudah itu. Bagi ini, saudara. Tidak mudah. Maka itu ada Roh Kudus. Demikian juga tadi mulai awal, sembuhkan orang sakit, memberitakan Raja surga sudah dekat, membangkitkan orang mati. Itu Roh Kudus semua. Ada kekuatan, ada kuasa, ada tenaga, dimampukan otoritas ilahi. Keempat kan usir setan-setan. Saya udah banyak cerita saudara-saudara ya. Ya, itu saudara-saudara. Banyak kesaksian saudara. Saya mempraktekkan. Bukan karena saya bisa, justru saya tidak bisa. Dan Roh Kudus yang memampukan. Bahkan dia waktu itu saya juga mau keluar dari ADM karena tidak mampu. Ya macam-macam persoalannya ya, bukan tidak mampu saja, tapi persoalannya macam-macam. Terus Roh Kudus datang pada saya, sabar. Nah, aku akan mengajari. Aku diajari bener, jangan lu bener kok. Pertamanya kalau kelasan bertasanya apa gitu. Siapa bisa, aku bisa. Tidak bisa. Tapi Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus, kekuatan saya melayani ADM. Mereka sudah menghadapi masa-masa sekarang ini, kekuatan Roh Kudus. Lakukan, praktekkan. Kalau misalnya saudara ini dalam kondisi, wah seperti kayak janda sahabat Tuhan boleh ya, sangat miskin dah. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, dilaksanakan. Tapi apa? Mujizat terjadi. Luar biasa loh, tidak usah takut. Kalau itu dari Tuhan, perintah Tuhan, tidak berani-berani sok-sokan. Ada kok gerakan itu ada. Nah itu kalau ada dan dilakukan, hati-hati. Ya, saya sudah menyatakan sama berkali-kali. Demikian saudara-saudara saya sampaikan, kita semua harus menjadi pelaku firman Allah. Meskipun dikatakan ini mematikan, mati. Tulis saya, tapi Roh Kudus menghidupkan, dan ini dihidupkan. Apa yang disampaikan di tulisan ini dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi hidup. Bukan saya, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Roh Kudus bekerja lewat saya, lewat saudara semua. Dapat, tadi sudah saya sampaikan, ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan juga di dalam apa yang Tuhan sampaikan dalam Injil Yohanes tadi ya, Yohanes 14 tadi ya, ayat 15 dan 17. Seorang penolong yang lain yang disebut Roh kebenaran, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus hadir ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Siapa saudara-saudara? Saya pakai minyak. Ya, saudara yang mau silakan, tidak apa-apa. Bagi saya pengurapan ada sarannya. Pengertian saya yang cetak ini ya, teolog saya, ya tadi sudah saya sampaikan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 13. Saudara menyelidiki di sana ada catatan bahwa Daud diurapi, maka Roh Kudus menyertai, berkuasa atas Daud. Dan dikatakan firman dia diam di mana? Dalam hati, menyatu dengan Roh kita. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Puji Tuhan, siapa yang mau saudara pakai minyak? Silakan. Minyak yang tanpa alkohol. Apa saja minyak? Enak ya? Puji Tuhan loh. Yang itu memang betul-betul begitu. Saya tidak ngerti lah. Tuhan menyampaikan begitu, saya lakukan. Luar biasa. Orang datang, wah, bukti kok. Saya kan fakta. Kan banyak orang yang tahu.
Saya bukan ngomong-ngomong, bukan bernarasi, bukan propaganda kayak tukang jamu. Ini jamuku paling bagus, gitu. Ini kecapnya nomor 1. Nah, Roh Kudus nomor 1 di atas nomor 1. Roh Kudus dan Roh Allah, Roh Tuhan sendiri. Mari saudara pakai minyak ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat yang hembuskan Roh Kudus, menguduskan minyaknya itu sehingga minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urapan saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus bekerja. Haleluya. Apa kebutuhan saudara? Dimampukan saudara untuk menjadi pelaku firman Allah, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, meskipun seringkali itu berat bagi kita, rasanya rugi, gak ada untungnya. Tapi kalau perintah Tuhan yang saudara katakan rugi atau kata-kata mustahil, tidak mungkin dan lain sebagainya, tapi kalau perintah Tuhan yang dilakukan, engkau pasti akan diberi kekuatan dan engkau diberkati dengan limpah, bendungan langit dibuka. Apa yang takut dikhawatirkan, percaya kau melakukan perintah Tuhan, berkat Tuhan turun luar biasa. Ada kerukunan berkatnya, ada kesehatan. Oh, mahal dong. Berapa miliar, berapa triliun itu. Tidak bisa. Kesehatan ada. Berkat lagi mengenai bisnis pekerjaanmu, baik yang kerja sendiri maupun ikutan, baik yang diekspor impor maupun yang online, onsite. Oh, semua diberkati pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatanmu juga diberkati. Ada pengurapan di sana. Demikian juga hidup rumah tanggamu, ada kebutuhan kerukunan. Haleluya. Banyak hal. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dikuduskan kita semua ini. Tahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga segala ikatan-ikatan kuasa gelap diperintahkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar daripadamu. Ikatan itu lepas. Ikatan apapun juga yang disebut roh lain, hanya roh di dunia ini, roh jahat. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja luar biasa. Maka dia sudah menyatu dalam hati kita ini. Puji Tuhan. Terimalah, terimalah. Bagi orang-orang yang menjual asetnya belum laku-laku, ingat Roh Kudus bekerja. Kalau engkau percaya, yakin, biar Roh Kudus bekerja, aset-aset akan terjual dengan baik. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya, puji Tuhan. Apapun asetmu, ya, apapun, ya, saudara yang punya tempat, punya rumah, punya pabrik, punya tanah, atau apa sajalah merupakan asetmu, berkatalah, asetku, rumahku, tanahku, apa yang mau jual, sudah laku. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Utang piutang diselesaikan dengan cara yang baik. Tuhan berikan terobosan-terobosan. Hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dahsyat, 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 dahsyat. Terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Terjadilah semua ini. Doa-doa hamba Tuhan. Alirkan rohmu, berembuslah Roh Kudus, berembuslah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang letih lesu beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima berkatnya, terima berkatnya. Soteria, soteria, amin.